Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Barkah, absen 38, NIM 1808466, absen 38. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai medis kedaruratan 5. Nah, di dalam medis kedaruratan 5 ini ada pendarahan, shock, dan cedera otot rangka. Namun saya di sini akan menjelaskan salah satu dari kedaruratan medis 5 ini. Saya akan menjelaskan mengenai pendarahan. Untuk pendarahan ini terjadinya akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau trauma dan penyakit. Nah, dalam jenis perdarahan ini tersebut, yang pertama ini ada perdarahan luar, yang kedua ada perdarahan dalam. Nah, untuk perdarahan luar, perdarahan ini perdarahan yang tampak atau terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Nah, untuk yang kedua ada perdarahan dalam. Nah, untuk perdarahan dalam ini biasanya tak terlihat dan kulit tampak rusak, lalu kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Nah, untuk kualifikasi dari perdarahan atau pendarahan, yang pertama ini pendarahan nadi atau arteri. Yang pertama ini keluar memancar. Yang kedua itu seirama denyut nadi. Yang ketiga itu merah terang. Lalu yang kedua ada pendarahan balik atau pena. Untuk pendarahan pena ini biasanya darah keluar saat mengalir, maksudnya darah keluar sehingga mengalir. Yang kedua ini berwarna merah gelap. Lalu nomor 3 ada pendarahan rambut atau kapiler. Pendarahan kapiler ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ini darah keluar merembas, lalu yang kedua itu berwarna merah gelap. Nah, untuk cara penanganannya sendiri dari pendarahan atau perdarahan ini, yang pertama itu pelindungan atau penolong, gunakan APD, lalu jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberi perawatan. Untuk buang bahan yang telah ternoda. Nah, untuk mengendalikan pendarahan luar yang dengan TET atau tutup elevasi tekan jalur aliran darah. Nah, untuk cara penanganan perdarahan, yang pertama itu tutup pendarahan. Lalu apakah bolehkah kita menggunakan kain kotor dan mengganti pembalut pertama? Nah, yang elevasi ini lebih tinggi dari jantung. Lalu cara penanganan pendarahannya tersebut, tekan jalur aliran darah. Nah, di dalam pulse point over major artery itu terbagi cervical temporal arteri di bagian kening. Lalu bagian ini ditandai X, atau bisa juga kita melihat denyut nadi di sini juga ada. Lalu ada common carotid artery di sebelah sini. Lalu ada brachial artery di sebelah sini. Lalu ada radial artery di sebelah sini. Lalu ada femoral artery, itu di dekat sebelah kemaluan tubuh manusia. Lalu ada popliteal artery, itu belakang lutut, atau kata bahasa Sundanya tukur. Lalu ada posterior tibial artery, itu di atas dari mata kaki. Lalu ada dorsal pedis artery di luar bagian kaki. Nah,
Untuk perawatan pendarahan, yang pertama ini tenangkan penderita, yang kedua ini tutup pendarahan atau perdarahan, yang ketiga ini elevasi, yang keempat tekanan point pressure, yang kelima balut pendarahan. Balut pendarahan ini bisa memakai kain, tapi kainnya kain harus yang bersih. Nah, nomor 6, bawa ke rumah sakit. Untuk praktek mengendalikan pendarahan luar dengan TET, yang pertama apabila pendarahan di sini tutup dan langsung menggunakan kapas atau kain. Yang kedua elevasi, tutup juga menggunakan kain. Yang ketiga ini ada tekan pada titik tekan, seperti ini ditekan. Lalu balut pendarahan menggunakan kapas dan kain. Nah, itu cara penanganan dan pertolongan dari pendarahan. Cukup sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.